Halo deh, Rexus Breeze. Ini adalah line-up cooling pad-nya Rexus. Dan kalau dipikir-pikir, gue kayaknya udah bahas hampir keseluruhan ya. Ada satu dua yang miss aja sih. Dan setiap seri Breeze itu punya sesuatu yang unik untuk ditawarkan. Termasuk yang terbarunya ini. Ini menarik banget, bahkan ada embel-embel Max. Ini adalah Rexus Breeze Max B300. Langsung aja gue spill harganya. Ini harganya di Rp339.000. Harga yang masih sangat terjangkau. Dan ya ini dia, kita unboxing juga. Di sini kita akan mendapatkan perintilan-perintilannya seperti kabel dan surat-surat cinta. Dan ini menarik, ada dust filter di sini. Oke, nanti kita bahas ya. Lalu ada phone holder yang nanti dihubungkan ke cooling pad-nya. Dan ini dia aktor utama kita, Breeze Max B300 dari Rexus. Oke, karena kita ngomongin Rexus Breeze di sini, gue akan langsung persingkat aja untuk fitur-fitur yang selalu ada di seri Breeze. Fitur phone holder yang bisa dijabut pasang. Kita bisa taruh di sisi kiri ataupun di seberangnya, dan kalian bisa taruh smartphone kalian di sini, baik itu di posisi vertikal maupun horizontal. Tentunya dia sebagai stand untuk laptop, sudut kemiringannya bisa kita atur. Dan terdapat 8 level yang bisa kita tentukan. Dan ya, kita bisa lihat kalau dia ini cooling pad yang sangat besar. Dimensinya ini emang gede banget ya. Dan ini cocok untuk laptop berukuran 14 sampai 19 inch. Laptop gaming kalian yang bentukannya bulky dan gede itu, ini bakal cocok banget di cooling pad yang satu ini. Lalu, untuk material yang digunakan pada cooling pad ini, hampir keseluruhan dari plastik ABS, dengan beberapa bagian dari metal. Dan ya, jadinya untuk bobot ini udah cukup ringan dan bisa lah ini buat dibawa kemana-mana. Nah, tentunya yang menarik dari Breeze Max ini adalah tampilannya yang jujur ini cakep banget. Ini kelihatan maco banget ya, futuristik. Dan gue tuh sukanya cooling pad ini nggak terlalu square. Kita bisa lihat ya betapa futuristiknya cooling pad yang satu ini. Di keempat sisinya itu desainnya sangat futuristik dan tajam. Dan yang menarik di sini ada lapisan yang dibentuk kayak karbon gitu. Nice. Di belakangnya terdapat dua USB-A ya. Di bagian depan ini controller. Dan yang menarik adalah di tengahnya ini terdapat bantalan anti-slip yang berguna agar laptop tetap stabil, jadi nggak gampang kegeser. Dan ini bantalannya menggunakan kunci dari magnetik. Jadi kalian nggak perlu khawatir lah ini bakal ketiup dan entah kemana gitu. Dan yang tentunya bagian tengah ini yang paling menarik sebenarnya, bagian cooling fan-nya. Yang dimana ini didesain agar anginnya ini dihembusin ke laptop jadi maksimal, sirkulasi udaranya juga bagus, dan ya jujur sih desainnya ini cukup menarik. Dan Rexus Breeze Max ini menggunakan single fan berdiameter 140 mm. Dan kita pun bisa atur kecepatan putaran dari kipasnya dengan roller yang ada di sini. Dan ya kita bisa atur mulai dari 300 sampai 2200 RPM. Sebenarnya kecepatan kipasnya ini masih di bawah Breeze B175 yang kecepatan maksimalnya ini up to 2500 RPM. Dan dengan kecepatan di 2200 RPM, Breeze Max ini hanya bisa menjaga suhunya biar nggak overheat. Dan ya lumayan lah ya, biar suhunya tetap stabil. Dan untuk di laptop yang gue pakai ini, baik untuk game ataupun untuk ngedit, ini stabil di 89 derajat. Ya sekali-sekali naik ke 90 derajat, tapi ini masih aman. Yap, ini keren banget dan tampilannya pun makin futuristik dengan RGB light yang melingkari cooling pad yang satu ini. Warnanya pun juga cakep banget, gradasi warnanya nggak terlalu mencolok. Dan ada 10 mode yang bisa kita pilih sesuai preferensi masing-masing. RGB off ada juga kok. Oh ya, ketebalan dari setiap laptop itu berbeda-beda. Dan tentunya itu udah dipikirkan juga di cooling pad yang satu ini. Kita bisa pindahin ke slot yang tersedia, atau kita bisa sekedar tinggiin aja tinggal ditarik kayak gini. Dan ya, ini masih aman untuk yang laptopnya ini tebel banget. Nah, salah satu musuh dari cooling pad yang bakal membuat cooling pad itu menjadi performanya turun adalah debu. Dan itu pun bisa diatasi dengan dust filter yang ada di bagian bawah cooling fan-nya. Dan dalam paket pembeliannya kan dapat dust filter lagi ya. Jadi kita bisa ganti nih kalau misalnya udah berdebu. Caranya gampang banget. Tinggal cepat aja di bagian tengahnya ini. Tinggal diangkat. Lalu udah tinggal dikeluarkan aja filter yang lama dan dimasukin filter yang baru. Simple as that. Nah menurut gue ya, nama Max di Breeze ini agak kurang tepat ya disematkan ke B300 ini. Karena ada perspektif pastinya dari gue pribadi yang ngerasa Max ini mungkin harusnya udah melengkapi beberapa fitur-fitur sebelumnya yang ada di B175,
B180, 170. Pokoknya ada beberapa yang harusnya disematkan, tapi it's like basic cooling pad aja dengan tampilan yang lebih keren tentunya. Tapi ya ini sebenarnya udah cukup aja sih kalau misalnya kalian butuh sebuah cooling pad buat kerjaan harian, buat ngedit, buat gaming tentunya. Yang tentunya kalau kalian buat gaming yang agak berat dan lama, tentunya sistem pendingin laptop kalian juga berpengaruh. Ini hanya ngebantu aja untuk menstabilkan suhu, bukan mendinginkan. Ya gue harus ngomong kayak gini karena banyak banget yang salah perspektif soal cooling pad ya. Karena ya kalau kita lihat dari RPM-nya, memang lebih cocok buat menstabilkan suhu dibanding harus mendinginkan. Dan ya, apakah worth it atau enggak? Tentu saja worth it banget. Dengan tampilan yang keren begini, gue rasa buat mempercantik setup yang futuristik, ini cakep banget. I love it. Dan fitur yang dia punya tentunya ini udah cukup banget buat menstabilkan suhu dari laptop kalian. Kalau kalian tertarik sama Breeze Max B300 ini, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah worth it atau enggak untuk didapatkan? Feel free untuk tulisan pendapat kalian langsung aja di kolom komentar. Dan video ini pasti ada salahnya, jadi jangan ragu buat koreksi di kolom komentar juga. Dan ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka video ini. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.